Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Penuh Hikmah. Di masa keemasan Baghdad, ketika ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama berpadu dalam satu napas kebijaksanaan, ada seorang tokoh yang namanya menggema di antara rakyat dan para ulama. Abu Nawas, si cerdik yang dikenal karena logikanya yang tajam dan kebijaksanaannya yang melampaui banyak pemuka ilmu. Namun, pada suatu hari, langit Baghdad terasa berat oleh kabar yang menyebar cepat. Di pasar, di istana, bahkan di majelis para ulama. Kabar itu tentang kedatangan seorang pendeta asing dari negeri jauh. Dari seberang lautan katanya, yang terkenal sangat pandai berdebat dan menguasai banyak bahasa serta kitab-kitab suci. Pendeta itu berjalan ke Baghdad dengan langkah penuh percaya diri, dengan rombongan besar, pakaian megah, dan gulungan kitab di tangannya. Di setiap kota yang ia lewati, ia mengalahkan para ulama setempat dalam perdebatan. Hingga akhirnya, ia tiba di Baghdad dan menantang siapapun yang berani berdebat dengannya. Pendeta yang sombong. Di halaman istana Khalifah Harun al-Rashid, pendeta itu berdiri di atas mimbar, suaranya lantang dan penuh kesombongan. "Wahai rakyat Baghdad, aku datang dari negeri yang jauh, membawa cahaya ilmu. Aku telah menaklukkan para cendekia dari banyak kerajaan, dan kini aku ingin tahu, apakah negeri ini memiliki seorang yang mampu beradu logika denganku?" Orang-orang mulai berbisik-bisik. Beberapa ulama terkenal hanya menunduk. Pendeta itu melanjutkan dengan nada menghina. "Ataukah kalian hanya pandai menulis puisi dan menyusun kata tanpa memahami makna hakikat? Di mana orang yang kalian sebut bijak itu? Katanya Baghdad adalah negeri ilmu. Buktikan padaku." Seseorang dari kerumunan berbisik kepada pengawal istana, "Panggil Abu Nawas, hanya dia yang bisa menandingi orang semacam ini." Sang khalifah yang mendengar laporan itu tertawa kecil. Ia mengenal baik watak Abu Nawas yang santai, tidak suka pamer, tapi tajam seperti pisau dalam berbicara. "Panggil dia ke istana," kata sang khalifah. "Biarkan logika Baghdad berbicara lewat lidahnya." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia memakai pakaian sederhana tidak seperti para ulama lain yang berselendang sutra. Ia membawa tongkat kayu kecil dan selembar kain lusuh di pundaknya. Ketika masuk ke hol istana, pendeta yang sombong itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tertawa berhahak-hahak. "Inikah orang yang kalian sebut bijak? Pakaian seperti pengemis, wajah seperti orang yang tak punya rumah. Apakah dia tahu huruf-huruf dari kitab suci?" Orang-orang menahan napas. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab tenang. "Aku mungkin berpakaian sederhana, karena aku tidak mencari hormat dari pakaian. Aku lebih suka menutupi kesombongan dengan kain kesederhanaan. Kau berpakaian megah, tapi mungkin di balik jubah itu tersembunyi kebodohan yang mencintai pujian." Tawa kecil terdengar dari beberapa penjuru ruangan. Pendeta itu mendelik tajam, tapi Abu Nawas tetap tenang. Kesepakatan debat. Pendeta berkata dengan nada menantang, "Baiklah, wahai orang sederhana, aku akan menguji ilmumu. Jika kau gagal menjawab satu pertanyaanku, kau harus sujud di hadapan semua orang dan mengakui bahwa aku lebih berilmu." Abu Nawas menjawab ringan, "Dan jika aku yang menang? Aku yang akan tunduk dan mengakui kebijaksanaanmu," jawab sang pendeta masih dengan senyum congkak. "Baiklah," kata Abu Nawas, "tapi ada satu syarat. Debat ini harus dengan akal dan adab. Tidak boleh ada kesombongan dalam pertanyaan karena kesombongan hanya menutupi cahaya kebenaran." Pendeta tertawa. "Akal dan adab? Aku akan gunakan keduanya, tapi aku ingin lihat seberapa jauh akalmu mampu bertahan." Khalifah mengangguk. Semua orang di istana duduk dengan tenang, menanti pertarungan logika yang akan dikenang selama berabad-abad. Pertanyaan pertama, di mana Tuhan sebelum dunia ada? Pendeta membuka kitab tebal di tangannya, lalu berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, di mana Tuhan berada sebelum dunia ini diciptakan?" Suasana mendadak hening. Pertanyaan itu sudah sering digunakan oleh para filsuf untuk menguji kedalaman logika. Banyak orang sudah gagal menjawabnya. Abu Nawas menatap langit-langit istana. Ia tidak tergesa-gesa menjawab. Ia mengangkat tongkat kayunya pelan dan berkata, "Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya satu hal. Apakah tempat itu sudah ada sebelum Tuhan menciptakan dunia?" Pendeta jawab cepat, "Belum." Abu Nawas tersenyum. "Lalu jika tempat belum ada, bagaimana mungkin kau menanyakan di mana Tuhan berada?"
Pertanyaanmu sudah terjebak dalam batas logika ruang, sedangkan Tuhan ada sebelum ruang diciptakan. Maka, di mana tidak berlaku baginya? Ruangan mendadak riuh. Orang-orang saling pandang dengan mata berbinar. Khalifah tersenyum puas. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap pendeta dengan lembut tapi dalam. Ketahuilah wahai pendeta, ketika seseorang menanyakan di mana Tuhan, itu karena ia masih terkurung oleh batas pikiran manusia. Ia mencari dengan mata, bukan dengan hati. Ia mengukur dengan arah, bukan dengan makna. Tuhan tidak berada di utara, selatan, timur, atau barat. Ia tidak di langit, tidak pula di bumi. Dia bersama setiap jiwa yang mencari dengan keikhlasan, bahkan sebelum kau sempat menengadah. Pendeta diam. Matanya bergerak ke kiri dan kanan, mencari jawaban. Tapi lidahnya keluh. Sang pendeta kehilangan napas logika. Setelah beberapa lama pendeta mencoba menutupi kekalahannya dengan berkata, "Baik, itu hanya pertanyaan pertama. Mungkin kau kebetulan menjawabnya dengan cerdas. Tapi aku punya 2 pertanyaan lagi." Abu Nawas tertawa kecil. Pertanyaan tidak akan membuat seseorang bodoh atau pintar. Hanya kesombonganlah yang membuat mata tidak mampu melihat kebenaran. Pendeta menggertakkan giginya. Ia menatap Abu Nawas tajam, seperti binatang yang siap menyerang mangsanya dengan kata-kata. Tapi Abu Nawas tetap santai, memutar tongkatnya pelan. Ia bahkan sempat berbisik kepada pengawal yang berdiri di belakangnya. "Kalau aku kalah, tolong ingatkan aku untuk tidak minum kopi 3 hari. Karena itu berarti aku terlalu percaya diri." Semua orang tertawa, termasuk Khalifah. Pendeta semakin marah, merasa diremehkan. Ketegangan di ruangan. Waktu berlalu. Pendeta masih menyiapkan pertanyaan keduanya. Tapi semakin lama ia berpikir, semakin gelap wajahnya. Ia sadar bahwa logika Abu Nawas tidak bisa ditembus dengan retorika biasa. Khalifah menatapnya dengan senyum halus. "Wahai pendeta, jangan menunda. Tanyakan pertanyaan kedua. Aku ingin tahu apakah logikamu cukup kuat menembus ketenangan orang ini." Pendeta akhirnya berkata dengan nada menantang, "Pertanyaan keduaku akan membuatnya jatuh, dan kali ini tidak ada jawaban yang bisa diselamatkan dengan permainan kata." Abu Nawas menatapnya tenang. Permainan kata hanya dipakai oleh orang yang takut kalah dalam makna. Pendeta menarik napas panjang. Semua mata tertuju padanya. Pendeta yang tadi tampak sombong kini mulai terlihat gelisah. Keringat halus muncul di dahinya, meski ruangan istana terasa sejuk. Ia menatap Abu Nawas yang tetap berdiri santai seperti tak ada beban sedikit pun. Akhirnya ia berkata lantang, "Baiklah, wahai Abu Nawas. Pertanyaanku yang kedua ini tidak akan bisa kau jawab dengan permainan kata. Katakan kepadaku, apakah kehidupan itu lebih dahulu ada daripada kematian? Ataukah kematian yang lebih dahulu ada sebelum kehidupan?" Orang-orang menatap satu sama lain. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sesungguhnya sangat rumit. Banyak filsuf berdebat ratusan tahun tentang asal-usul kehidupan dan kematian. 2 hal yang selalu berdampingan, namun tak pernah bertemu. Abu Nawas memutar tongkat kayunya perlahan, lalu menatap pendeta itu dengan tatapan yang membuat suasana kembali hening. Kehidupan dan kematian bukan 2 hal yang berurutan, wahai pendeta. Keduanya adalah cermin yang saling memantulkan. Pendeta mengerenyit. "Apa maksudmu? Jawab dengan jelas, jangan bersembunyi di balik kiasan." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, aku akan jelaskan. Kehidupan tampak lebih dahulu hanya karena kita sedang hidup. Tapi kematian juga sudah ada sejak kita diciptakan. Ia tidak datang setelah, tapi berjalan berdampingan." Pendeta makin bingung. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, tapi dalam. "Kau lihat lilin yang menyala? Api dan asapnya muncul bersamaan. Api memberi cahaya, itu kehidupan. Asap naik ke udara, itu kematian. Keduanya muncul dari satu sumber yang sama, lilin itu sendiri. Maka, ketika Tuhan menciptakan kehidupan, kematian sudah ada dalam takdirnya. Bukan sesudah, bukan sebelum, tapi bersama." Ruangan menjadi hening begitu lama, hingga suara nafas terdengar jelas. Bahkan Khalifah Harun al-Rashid yang dikenal bijak pun terdiam sejenak lalu menunduk kagum. Pendeta membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Ia mencoba menertawakan jawaban itu, tapi justru terdengar gugup. "Itu hanya perumpamaan. Kau menghindari hakikat." Abu Nawas mendekat perlahan. Hakikat tidak bisa dijelaskan tanpa perumpamaan, karena manusia hidup dalam dunia tanda. Kau mencari kebenaran di luar dirimu, padahal kebenaran sedang berdiri di depanmu.
dalam kesadaranmu sendiri. Pendeta menatapnya lama, lalu memalingkan wajah. Khalifah tersenyum dan berkata lirih, "Baghdad beruntung punya Abu Nawas." Istirahat sejenak. Debat berhenti sementara. Khalifah memerintahkan pelayan untuk membawa minuman dan buah-buahan. Abu Nawas mengambil segelas air dan menatapnya seolah air itu sedang berbicara. Pendeta memperhatikannya dari jauh. Abu Nawas berkata perlahan, "Air ini mengajarkan banyak hal, wahai pendeta. Ia lembut, tapi mampu memecah batu. Ia tenang, tapi bisa menghanyutkan gunung. Orang yang keras kepala akan pecah oleh waktu, tapi yang lembut akan abadi dalam hikmah." Pendeta tidak menjawab. Ia tahu setiap kata Abu Nawas memiliki makna ganda, logika yang dibalut kebijaksanaan. Di matanya, Abu Nawas bukan hanya cerdas, tapi berbahaya. Kata-katanya bisa mengguncangkan kepercayaan diri siapapun. Pertanyaan ketiga tentang Tuhan dan keberadaan. Setelah jeda panjang, pendeta kembali berdiri. Kali ini wajahnya tidak lagi semegah sebelumnya, tapi ia masih mencoba mempertahankan wibawa. "Pertanyaanku yang ketiga," katanya, "adalah yang paling sulit. Jika kau mampu menjawab ini, aku akan benar-benar tunduk padamu." Abu Nawas tersenyum. "Silahkan." Pendeta menatap tajam. "Kau berkata Tuhan ada sebelum segala sesuatu. Tapi jika Tuhan ada, siapa yang menciptakan Tuhan?" Sontak seluruh aula bergemuruh. Beberapa orang menutup mulut, beberapa lain beristighfar pelan. Pertanyaan itu terdengar lancang, namun memang sering menjadi ujian bagi logika iman. Abu Nawas tidak terkejut sedikit pun. Ia duduk perlahan di kursinya, menegakkan tongkatnya, lalu menjawab dengan tenang. "Kau berkata Tuhan ada sebelum segala sesuatu. Tapi jika Tuhan ada, siapa yang menciptakan Tuhan?" Kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan karena kau masih menganggap Tuhan sebagai bagian dari ciptaan. Padahal yang disebut diciptakan hanyalah sesuatu yang punya awal dan akhir. Tuhan tidak punya keduanya. Maka pertanyaanmu tidak sah, karena kau menanyakan asal dari sesuatu yang tidak berawal. Pendeta mencoba memotong. "Tapi segalanya harus punya sebab. Tidak ada yang ada tanpa penyebab." Abu Nawas menyim lembut. "Sebab dan akibat hanyalah aturan di dalam ciptaan. Tuhan adalah pencipta aturan itu, maka dia tidak tunduk pada aturan yang ia buat." Ia menatap pendeta itu dengan tajam namun penuh kasih. "Kau sedang mencoba mengukur matahari dengan sumbu lilinmu. Bagaimana bisa sesuatu yang kecil mengukur sumber cahaya yang membuatnya ia melihat?" Pendeta terdiam. Tangannya gemetar. Ia menatap kitabnya seolah mencari jawaban di antara halaman-halaman yang tiba-tiba merasa kosong. Logika yang membungkam kesombongan. Abu Nawas berdiri perlahan, lalu berjalan ke tengah aula. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. "Wahai pendeta," katanya lembut, "kau datang dari negeri jauh untuk mencari kemenangan dalam perdebatan. Tapi kemenangan sejati bukan menundukkan orang lain, melainkan menundukkan keangkuhan diri sendiri. Ilmu tanpa rendah hati hanyalah tongkong kosong yang bising. Tapi ilmu yang lahir dari ketulusan akan menjadi cermin kebijaksanaan yang memantulkan cahaya Tuhan." Khalifah meneteskan air mata haru. Para ulama menunduk dalam-dalam. Pendeta menatap Abu Nawas, lalu perlahan berlutut di hadapannya. "Engkau benar. Aku datang dengan sombong, tapi pulang dengan malu. Karena aku baru sadar, ilmu tanpa hati hanyalah kabut di tengah cahaya." Abu Nawas menjum dan mengangkatnya berdiri. "Bangkitlah. Tidak ada yang kalah dalam mencari kebenaran. Yang kalah hanyalah kesombongan." Penutup. Hikmah di balik debat. Setelah pendeta pergi meninggalkan istana dengan hati yang berubah, Khalifah mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah memenangkan debat tanpa pedang, menaklukkan musuh tanpa kebencian, dan mengajarkan ilmu tanpa menggurui." Abu Nawas menjawab sambil menatap langit sore Baghdad. "Yang berbicara bukan aku, wahai Amirul Mukminin. Aku hanya menyampaikan bisikan akal yang diberi cahaya oleh Tuhan. Bila logika digunakan untuk kebenaran, maka ia menjadi ibadah. Tapi bila digunakan untuk kesombongan, maka ia hanyalah menjadi cermin yang retak." Suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Semua orang di istana terdiam, lalu perlahan bangkit untuk berwudhu. Pendeta yang tadi datang dengan dada membusung, kini ikut berdiri di barisan itu
dengan mata yang masih basah. Hari itu menjadi hari bersejarah di Baghdad. Hari dikala logika menundukkan kesombongan, dan Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari banyaknya kata, tapi dari hati yang merendah di hadapan kebenaran. Beberapa bulan setelah perdebatan besar di Istana Baghdad, kabar kemenangan Abu Nawas menyebar ke berbagai negeri. Cerita tentang bagaimana seorang cendekia sederhana mampu menundukkan seorang pendeta sombong menjadi legenda yang beredar dari pasar hingga istana. Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai Tigris, datanglah seorang utusan dengan pakaian khas negeri barat. Ia membungkuk hormat sambil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku datang membawa surat dari pendeta besar yang dulu berdebat denganmu. Ia kini telah menjadi pemimpin rohani di negerinya. Ia memohon agar engkau datang ke sana, bukan untuk berdebat, tetapi untuk berdialog dan memberi pencerahan bagi para cendekia yang masih mencari kebenaran." Abu Nawas menatap surat itu lama, lalu tersenyum. Dulu ia datang dengan kesombongan, kini ia memanggil dengan kerendahan hati. Itu tanda bahwa benih kebenaran telah tumbuh. Tanpa banyak pertimbangan, Abu Nawas menerima undangan itu. Ia menyiapkan perjalanan jauh melewati padang pasir, gunung, dan laut. Hanya dengan membawa pakaian sederhana, tongkat kayu, dan akal yang tajam. Kedatangan di negeri asing. Perjalanan panjang memakan waktu berminggu-minggu. Akhirnya, ia tiba di negeri sang pendeta. Negeri yang dingin, penuh menara batu, dan lonceng besar. Di pelabuhan, orang-orang menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Mereka mengenal namanya dari cerita, tapi tak menyangka bahwa orang paling bijak dari timur itu berpakaian begitu sederhana. Abu Nawas hanya bersenyum kepada mereka. "Orang mencari mutiara dengan melihat cangkangnya," katanya pelan. Padahal, keindahan ada di dalam. Pendeta yang dulu sombong kini menyambutnya dengan penuh hormat. Ia mencium tangan Abu Nawas dan berkata, "Dulu aku menantangmu dengan kesombongan. Kini aku memohonmu dengan ketulusan. Engkau mengajarkanku bahwa ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah debu di atas cermin." Abu Nawas menepuk bahunya lembut. "Tidak ada yang kalah dalam mencari kebenaran, sahabatku. Hanya hati yang menolak belajar yang benar-benar kalah." Majelis para filsuf. Keesokan harinya, Abu Nawas diundang ke istana kerajaan negeri itu. Raja negeri tersebut, seorang yang sangat mencintai ilmu, ingin menguji sendiri kebijaksanaan Abu Nawas. Istana itu dipenuhi oleh para filsuf, ahli retorika, dan pemuka ilmu yang terkenal keras kepala. Mereka berdiri melingkar di haula besar, membawa buku dan pena bulu. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, kami telah mendengar kisahmu yang menakjubkan. Tapi di sini engkau akan menghadapi para pemikir terbesar kami. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguji apakah logika yang datang dari timur mampu bertahan di hadapan logika barat." Abu Nawas tersenyum sopan. "Aku datang bukan untuk menang, melainkan untuk saling belajar. Karena kebenaran adalah matahari yang cahayanya sama di timur maupun di barat." Raja mengangguk, kagum akan kerendahan hati itu. Namun para filsuf saling berpandangan sinis, mereka menganggap Abu Nawas hanyalah penyair yang pandai berbicara. Pertanyaan pertama, tentang asal akal. Seorang filsuf berjanggut panjang maju dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau dikenal dengan logikamu. Maka katakanlah, dari mana asal akal manusia? Apakah ia datang dari tubuh, dari ruh, atau dari sesuatu yang lain?" Abu Nawas memandangi mereka satu persatu, lalu menjawab perlahan, "Akal bukan milik tubuh, bukan pula milik ruh. Ia adalah jembatan di antara keduanya. Tubuh adalah alat, ruh adalah cahaya, dan akal adalah jalan yang menghubungkan keduanya agar manusia tidak tersesat." Filsuf itu tertawa kecil. Kalimat indah tapi tidak menjawab. "Aku ingin jawaban ilmiah." Abu Nawas tersenyum.
Ilmiah adalah kata yang sering digunakan oleh orang yang kehilangan makna. Kau ingin bukti. Bukti terbesar akal adalah keberadaannya sendiri. Kau bisa menyangkal tubuh dengan tidur, tapi kau tak bisa menyangkal akal, karena ialah yang sedang berpikir untuk menyangkal. Ruangan menjadi hening. Para filsuf saling berpandangan. Seorang di antaranya berbisik. Dia menjawab seperti air, lembut tapi tak bisa dipegang. Raja tersenyum tipis. Air memang tak bisa dipegang, tapi bisa memadamkan api kesombongan. Pertanyaan kedua. Tentang kebahagiaan. Filsuf kedua maju. Seorang wanita tua dengan mata tajam seperti elang. Katakan padaku, wahai Abu Nawas, jika manusia terus mencari kebahagiaan, mengapa semakin banyak orang sedih walau mereka punya segalanya? Abu Nawas duduk di kursi batu, menatap jendela tempat cahaya matahari masuk, lalu berkata pelan, "Karena mereka mencari kebahagiaan seperti orang mencari bayangan. Mereka berlari mengejarnya, padahal bayangan hanya datang bila kita berdiri di bawah cahaya." "Cahaya itu apa?" tanya sang filsuf. "Kesyukuran," jawab Abu Nawas. "Orang yang tidak tahu bersyukur akan terus mengejar apa yang sudah dekat. Dan semakin dikejar, semakin jauh ia pergi." Para filsuf mulai terdiam satu persatu. Kalimat itu sederhana tapi dalam, seperti pedang yang menebas keheningan. Pertanyaan ketiga. Tentang kebenaran. Seorang filsuf muda yang paling sombong berdiri membawa kitab besar di tangannya. "Semua yang kau katakan terdengar indah, tapi indah bukan berarti benar. Maka katakan, wahai Abu Nawas, apakah kebenaran itu mutlak ataukah hanya tergantung pada pandangan manusia?" Abu Nawas menatapnya lama, lalu menjawab, "Kebenaran itu seperti laut, airnya satu, tapi ombaknya berbeda-beda tergantung angin dan pantai. Pandangan manusia adalah ombaknya, tapi hakikat laut tetap sama." Kalau begitu, sang filsuf membantah, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia paling benar. Abu Nawas tersenyum. "Benar, maka orang yang merasa paling benar sebenarnya sudah paling jauh dari kebenaran." Raja menunduk kagum. Suasana menjadi hening lagi. Para filsuf mulai kehilangan niat untuk menyerang karena mereka sadar setiap kalimat Abu Nawas tidak datang untuk mengalahkan, tapi untuk menyadarkan. Hikmah dari Timur. Setelah debat panjang itu selesai, Raja berdiri dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau datang tanpa kitab, tanpa murid, tanpa gelar. Tapi engkau membawa sesuatu yang lebih berat daripada semua itu, kebijaksanaan yang membuat ilmu kami terasa ringan." Abu Nawas menjawab, "Ilmu tanpa hikmah adalah tubuh tanpa jiwa. Hikmah adalah napas yang membuat ilmu hidup." Pendeta sahabat lamanya meneteskan air mata. "Dulu aku mempelajari logika untuk mencari kemenangan. Kini aku belajar logika untuk mencari cahaya." Abu Nawas menatap mereka semua dan berkata, "Logika tanpa cinta adalah batu yang kering. Tapi logika yang dibasahi cinta akan menumbuhkan taman pemahaman. Aku datang bukan membawa kebenaran, tapi membawa jalan untuk mencintai kebenaran." Penutup perjalanan pulang. Ketika Abu Nawas hendak pulang, Raja memberikan hadiah besar, emas, perhiasan, dan kuda terbaik. Namun Abu Nawas menolak. "Aku datang membawa akal, dan aku ingin pulang membawa ketenangan. Harta akan menambah beban, tapi hikmah membuat langkah ringan." Ia berjalan meninggalkan istana dengan langkah sederhana, diiringi senyum semua orang. Di belakangnya, para filsuf yang dulu sombong kini menunduk hormat, bukan kepada manusia, tapi kepada makna yang hidup dalam dirinya. Saat kapal berlayar menuju Baghdad, Abu Nawas menatap matahari senja dan berbisik pelan, "Tuhan, Engkau menempatkan kebenaran di mana saja, tapi hanya hati yang tenang yang bisa menemukannya. Terima kasih karena Engkau izinkan aku menjadi pengelana dalam cahayamu." Suara ombak mengiringi doanya, dan di balik laut, dunia baru menanti untuk disadarkan oleh logika dan kasih dari seorang bijak yang tak pernah haus akan pujian.
Setelah berbulan-bulan mengembara ke negeri asing, Abu Nawas akhirnya kembali ke Baghdad. Langit Baghdad sore itu berwarna keemasan, seperti menyambut kepulangan seorang penuntun cahaya. Orang-orang berlari di jalan, meneriakan namanya, memuji kebijaksanaannya, dan memanggilnya Guru Timur dan Barat. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Pujian adalah bayangan dari kebenaran, katanya pelan, dan bayangan selalu berubah tergantung cahaya. Di istana, Khalifah Harun al-Rashid menyambutnya dengan pelukan hangat. Wahai Abu Nawas, engkau membawa nama Baghdad harum ke seluruh dunia, tapi kini aku ingin mengujimu sendiri, bukan dengan niat merendahkan, melainkan untuk menambah hikmah kita bersama. Abu Nawas menunduk hormat. Silahkan wahai Amirul Mukminin, karena seorang murid sejati tidak pernah berhenti belajar bahkan dari rajanya sendiri. Pertanyaan sang khalifah. Khalifah duduk di singgasananya, wajahnya tampak serius. Di sekelilingnya para menteri, ulama, dan pengawal berbaris rapi. Abu Nawas, kata khalifah, engkau telah menjawab pertanyaan para pendeta, para filsuf, dan para ulama. Sekarang aku ingin menguji logika spiritualmu sendiri. Katakan padaku satu hal, apa perbedaan antara orang yang tahu Tuhan ada dengan orang yang benar-benar mengenal Tuhan? Ruangan mendadak sunyi. Pertanyaan itu bukan sekedar teka-teki logika, tapi ujian hati dan jiwa. Abu Nawas memejamkan mata sejenak seolah mendengar sesuatu dari dalam dirinya. Lalu ia membuka mata perlahan dan berkata, wahai Amirul Mukminin, mengetahui Tuhan itu seperti melihat cahaya dari jauh, tapi mengenal Tuhan itu seperti menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Orang yang tahu akan berbicara tentang Tuhan, tapi orang yang mengenal akan diam, karena ia merasakan kehadirannya. Khalifah tertegun. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang bergetar pelan. Mengetahui Tuhan itu ada di akal. Mengenal Tuhan itu ada di hati. Akal mengenal lewat tanda, tapi hati mengenal lewat cinta. Maka, orang yang mengenal Tuhan bukan hanya berkata dia ada, tapi hidup dalam kehadirannya, dalam setiap nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap diam. Ujian kedua, cermin dan bayangan. Khalifah menatapnya lama, lalu mengajukan pertanyaan kedua. Baiklah, Abu Nawas, sekarang jelaskan padaku. Jika dunia ini adalah cermin bagi manusia, maka apa bayangan yang paling jujur di dalamnya? Abu Nawas tersenyum samar. Ia mengambil secawan air dari meja dan menatap permukaannya. Bayangan yang paling jujur adalah kesalahan kita sendiri, katanya pelan. Kesalahan? Ya, karena hanya dari kesalahan manusia bisa benar-benar melihat dirinya tanpa masker. Pujian menipu, keberhasilan membuat buta, tapi kesalahan memaksa hati bercermin kepada Tuhan. Ia menatap para menteri dan berkata, orang yang tidak mau melihat kesalahannya adalah orang yang menolak bercermin, dan orang yang menolak bercermin akan berjalan dalam gelap, mengira dirinya bercahaya. Suasana istana hening. Bahkan para pengawal yang biasanya tak paham makna filsafat, kali ini menunduk dalam diam. Ujian ketiga, tentang hikmah tersembunyi. Khalifah tersenyum puas, tapi masih ingin menguji lebih dalam. Pertanyaan terakhir, wahai Abu Nawas, katakan padaku, apa hikmah terbesar dari kebodohan? Abu Nawas tertawa kecil. Pertanyaan yang indah, wahai Amirul Mukminin, karena banyak orang menganggap kebodohan adalah kutukan, padahal ia adalah guru yang menyamar. Hikmah terbesar dari kebodohan adalah bahwa ia membuat manusia mau belajar. Orang yang merasa pintar berhenti mencari, tapi orang yang sadar dirinya bodoh akan terus berjalan menuju ilmu. Ia tersenyum tenang. Kebodohan adalah tanah tempat benih ilmu tumbuh. Tanpa tanah, tidak ada kehidupan. Maka jangan takut menjadi bodoh. Takutlah menjadi sombong karena merasa tahu segalanya. Khalifah tertawa lega, lalu berdiri dan berkata di hadapan seluruh hadirin. Inilah alasan aku mencintai Abu Nawas, karena ia membuatku sadar bahwa raja pun harus terus belajar. Malam renungan. Malam itu, setelah semua orang pergi, Khalifah duduk di taman istana bersama Abu Nawas.
Cahaya bulan jatuh di kolam air, menciptakan pantulan yang berkilau. Khalifah berkata lirih, "Abu Nawas, aku sering berpikir, apakah semua logika yang kita pelajari ini benar-benar mendekatkan kita pada Tuhan?" Abu Nawas menatap langit malam. "Logika adalah tangga, wahai Amirul Mukminin. Tapi setelah sampai di puncak, kita harus meninggalkannya untuk bisa melihat langit." "Artinya?" tanya sang khalifah. "Artinya, logika membawa kita mendekati pintu iman, tapi yang bisa membuka pintu itu hanyalah kerendahan hati." Ia tersenyum. Banyak orang berhenti di tangga, sibuk mengukur tinggi langit, tapi lupa bahwa pintu sudah di depan matanya. Khalifah terdiam lama, lalu meneteskan air mata. "Kau benar, wahai Abu Nawas. Aku raja di dunia, tapi bukan apa-apa di hadapan kebenaran." Abu Nawas meletakkan tangannya di dada. Dan itulah awal dari kebijaksanaan sejati. Penutup. Hikmah sang pengelana akal. Hari-hari berlalu. Kisah Abu Nawas dan debat-debatnya menjadi pelajaran di seluruh negeri. Anak-anak mendengarnya di madrasah, ulama membacanya di mimbar, bahkan raja-raja lain mengirim utusan hanya untuk bertanya kepadanya. Namun, Abu Nawas tetap hidup sederhana, menolak jabatan tinggi. Ketika seseorang bertanya, mengapa ia tidak mau menjadi penasihat tetap istana, ia menjawab, "Karena akal yang terikat pada kekuasaan, kehilangan kebebasannya, dan logika tanpa kebebasan hanya menjadi alat untuk membenarkan keinginan penguasa, bukan kebenaran." Ia memilih tinggal di pinggir Baghdad, menulis hikmah di atas lembaran-lembaran daun kering, berbicara kepada anak-anak, dan sesekali mengajar logika kepada para pengembara. Hikmah akhir. Pada suatu malam, seorang murid bertanya kepadanya, "Guru, apa rahasia terbesar dari semua logika yang kau ajarkan?" Abu Nawas menatap bintang di langit dan menjawab dengan senyum yang lembut. "Rahasia terbesar logika adalah ketika ia berhenti berdebat dan mulai mendengarkan. Karena di dalam diam yang mendalam, Tuhan berbicara dengan bahasa yang tak bisa ditulis oleh pena dan tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang." Murid itu menangis haru, dan malam pun terasa damai. Baghdad yang dulu hiruk pikuk dengan debat dan ambisi, malam itu tenggelam dalam ketenangan karena satu orang sederhana mengajarkan bahwa akal yang tunduk pada cinta akan selalu menemukan kebenaran. Beberapa tahun setelah perdebatan besar dengan pendeta sombong, nama Abu Nawas menjelma legenda. Ia dikenal bukan hanya sebagai orang cerdas, tapi sebagai cermin yang memantulkan hikmah. Namun, semakin tinggi seseorang dikenal, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Abu Nawas mulai merasa aneh. Dalam setiap tawa orang, ia mendengar bisikan pujian. Dalam setiap doa orang, ia merasakan beban kehormatan. Suatu malam, ia menatap dirinya di kolam air dan berkata lirih, "Apakah aku masih menundukkan kesombongan? Atau justru kesombongan yang kini menundukkan aku?" Angin malam menyapa lembut, namun tak memberi jawaban. Perjalanan menuju Gunung Sunyi. Dengan langkah pelan, Abu Nawas memutuskan meninggalkan Baghdad tanpa memberitahu siapapun. Ia berjalan ke arah Gunung Sunyi, tempat para darwis dan pengelana mencari jati diri dalam diam. Dalam perjalanan, ia hanya membawa tongkat kayu dan selembar kain lusuh. Ia berkata kepada dirinya, "Aku telah berdebat dengan raja, ulama dan pendeta. Kini aku harus berdebat dengan diriku sendiri." Hari berganti malam, malam berganti hari. Abu Nawas melewati padang tandus, melewati desa-desa yang pernah mendengarkan kisahnya, tapi kini ia hanya diam. Ia tak lagi menjawab ketika dipuji, tak lagi menasihati ketika diminta. Seorang penggembala menegurnya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau kini diam saja? Bukankah dahulu kata-katamu seperti pelita bagi orang buta?" Abu Nawas tersenyum samar. "Karena aku sedang mencari pelita yang bisa menerangi aku sendiri." Dialog dengan hening. Di puncak gunung, Abu Nawas membangun gubuk kecil dari ranting dan batu. Setiap hari, ia berzikir dalam diam, menatap langit, mendengarkan suara angin dan gemericik air.
Ia mulai memahami bahwa hening pun bisa berbicara. Suatu malam, dalam kesunyian yang amat dalam, hatinya berdialog dengan dirinya sendiri. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau cari?" Akal menjawab, "Aku mencari kebenaran." Hati pun bertanya lagi, "Dan apakah kebenaran itu?" Akal menjawab, "Sesuatu yang dapat dibuktikan dengan logika." Hati bertanya lagi, "Lalu mengapa logikamu selalu berdebat dengan dirimu?" Akal menjawab, "Karena aku belum mengenal Tuhan sepenuhnya." Hati berkata, "Maka diamlah, sebab Tuhan tak bisa dibuktikan, hanya bisa dihayati." Abu Nawas tertegun. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak punya jawaban. Kedatangan orang asing. Suatu pagi, seorang lelaki tua datang ke gubuknya. Wajahnya biasa saja, tapi matanya memantulkan cahaya lembut. Ia berkata, "Apakah engkau Abu Nawas, si pemilik logika paling tajam di Baghdad?" Abu Nawas tersenyum lemah. "Dulu mungkin iya. Sekarang aku hanya seorang bodoh yang sedang belajar diam." Orang tua itu duduk di sebelahnya. "Aku mendengar banyak tentang perdebatanmu. Engkau membuat banyak orang tunduk dengan kata-kata. Tapi aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Bukan untuk berdebat, namun untuk menimbang hati." Abu Nawas menunduk hormat. "Silakan wahai orang bijak." "Katakan padaku," tanya orang tua itu lembut. "Jika engkau kehilangan semua logika dan ilmu, apakah engkau masih mengenal Tuhan?" Pertanyaan itu menembus hatinya seperti pisau cahaya. Abu Nawas terdiam, lalu meneteskan air mata. "Aku tak tahu. Mungkin aku akan tersesat." Orang tua itu tersenyum. "Kalau begitu, engkau belum benar-benar mengenalnya, karena siapapun yang mengenal Tuhan dengan hati tak akan kehilangan arah, bahkan ketika akalnya hilang. Tuhan tak butuh pembelaan logika, ia hanya butuh hati yang bersih untuk dikenali." Abu Nawas menatap langit. Awan perlahan bergerak, dan ia merasa seolah dunia membisikkan sesuatu kepadanya. "Engkau telah memenangkan semua debat, Abu Nawas. Tapi kini saatnya engkau kalah, agar hatimu menang." Kebangkitan sang bijak. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas tak lagi berdebat dengan siapapun. Ia hanya berbicara melalui tindakan, bukan kata. Ia menolong penduduk desa di lereng gunung, mengajar anak-anak menulis dan berpikir dengan cinta, bukan dengan sombong. Orang-orang mulai datang kepadanya, bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk belajar diam bersamanya. Mereka menyebutnya guru sunyi. Suatu hari, salah satu muridnya bertanya, "Guru, apakah engkau sudah berhenti berlogika?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, aku hanya memindahkan logikaku dari lidah ke hati." "Bagaimana maksudnya?" "Dulu, aku berdebat untuk menang. Sekarang, aku berpikir untuk memahami. Dulu aku menundukkan orang dengan kata. Kini, aku menundukkan egoku dengan doa." Surat kepada Khalifah. Setelah bertahun-tahun di Gunung Sunyi, Abu Nawas menulis surat kepada Khalifah Harun al-Rashid. "Wahai Amirul Mukminin, aku telah menjawab ribuan pertanyaan. Tapi kini aku menyadari bahwa satu-satunya pertanyaan sejati adalah siapa aku di hadapan Tuhan. Logika telah membawaku pada puncak ilmu, tapi hanya keheningan yang membawaku pada kedamaian. Aku mengerti, kebenaran tidak selalu butuh pembelaan. Ia cukup ada, seperti matahari yang bersinar tanpa meminta untuk diakui. Doakan aku agar tetap bodoh di hadapan Tuhan. Karena hanya kebodohan itulah yang membuatku terus mencarinya." Ketika surat itu sampai ke istana, Khalifah menangis dan berkata di hadapan para menteri, Abu Nawas telah mengalahkan dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar manusia.
Akhir dari semua debat. Tahun-tahun berlalu. Ketika Abu Nawas wafat, Baghdad berduka. Bukan karena kehilangan seorang cendekiawan, melainkan karena kehilangan seorang cermin kebenaran. Di nisannya hanya tertulis kalimat sederhana. Di sini beristirahat seorang yang dulu mencari Tuhan lewat logika dan menemukannya dalam diam. Dan hingga kini, setiap kali orang berdiskusi, berdebat, atau berselisih, mereka mengingat perkataannya terakhir kepada muridnya. Berdebatlah dengan akal, tapi jangan lupakan cinta. Karena tanpa cinta, logika hanyalah pedang yang memotong, bukan tangan yang menuntun. Suatu pagi, ketika embun masih menggantung di daun-daun gunung, seorang utusan datang berlari menembus kabut. Wajahnya cemas, napasnya tersengal. Guru Abu Nawas, Baghdad dalam kekacauan. Abu Nawas membuka matanya perlahan. Apa yang terjadi? Sang khalifah sakit keras, para tabib bingung, para ulama berdoa siang malam, tapi tidak ada yang bisa menjawab teka-teki penyakitnya. Ia terus memanggil namamu, Guru. Ia berkata hanya engkau yang bisa menyembuhkannya. Abu Nawas menatap lembah di bawah gunung. Ia terdiam lama, lalu berdiri dengan langkah yang tenang. Baiklah, mungkin ini bukan penyakit tubuh yang harus disembuhkan, tapi penyakit hati yang harus dimengerti. Kembali ke istana. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Abu Nawas turun gunung. Baghdad kini berbeda. Kota yang dulu penuh ilmu, kini dipenuhi ambisi. Para pejabat lebih banyak berdebat daripada bekerja. Ulama sibuk membenarkan diri, bukan kebenaran. Abu Nawas berjalan melewati kerumunan yang berbisik. Itu dia, Abu Nawas yang dulu membuat pendeta tunduk. Lihat, rambutnya sudah memutih, tapi matanya tetap jernih. Ketika ia masuk ke istana, khalifah yang terbaring lemah langsung meneteskan air mata. Wahai sahabatku, aku telah kehilangan kedamaian. Aku punya segalanya, kekuasaan, harta, ilmu. Tapi batinku gelisah. Aku takut mati tanpa sempat mengenal Tuhan seperti yang kau kenal. Abu Nawas duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan sang khalifah. Wahai Amirul Mukminin, katanya lembut. Penyakitmu bukan di tubuhmu, tapi di hatimu yang kelelahan karena memeluk dunia terlalu kuat. Khalifah terisak. Lalu apa obatnya, wahai sahabatku? Lepaskan dunia dari genggamanmu, dan dunia akan berhenti mencengkeram. Obat yang tak tertulis. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas tak memberi ramuan atau doa khusus. Ia hanya meminta sang khalifah duduk di taman istana setiap pagi, menatap langit, mendengarkan burung, dan berzikir dalam diam. Para menteri kebingungan. Guru Abu Nawas, apakah ini pengobatan? Ia tersenyum. Orang yang tak bisa tenang dalam diam tak akan sembuh meski minum 1000 obat. Karena akar penyakit manusia adalah kegelisahan yang tak disadarinya. Lama-kelamaan, wajah sang khalifah mulai tenang. Ia tak lagi memikirkan tahta, tak lagi memarahi menteri, bahkan tak lagi menghukum orang yang bersalah. Suatu pagi ia berkata, Abu Nawas, aku kini mengerti. Selama ini aku ingin menguasai dunia, tapi lupa menguasai diriku sendiri. Maka kini engkau telah menang dalam peperangan yang paling suci, perang melawan diri sendiri. Ujian dari langit. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Pada suatu malam yang gelap, petir menyambar dan Baghdad dilanda badai hebat. Angin merobohkan menara, hujan deras menenggelamkan rumah-rumah. Rakyat ketakutan. Mereka berlari ke istana dan berteriak, Wahai Khalifah, ini murka Tuhan, apa dosa kami? Khalifah menatap Abu Nawas yang berdiri di sisinya dan bertanya, apakah benar ini hukuman? Abu Nawas memandang badai itu dengan mata teduh. Tidak selalu, wahai Amirul Mukminin. Kadang badai bukan hukuman, tapi panggilan. Karena hanya dalam guncangan manusia mau berdoa dengan sungguh-sungguh.
Ia berjalan keluar ke tengah hujan, berdiri di bawah langit yang menggelegar dan berteriak, "Wahai langit, engkau tidak menakutkan bagi mereka yang mengenal penciptamu. Turunkanlah hujan sepuasmu, karena bumi tak akan marah pada air yang menumbuhkannya." Petir menyambar lagi, tapi tak mengenai Abu Nawas. Rakyat terdiam, lalu perlahan menunduk, menangis, dan berdoa bersama. Keesokan paginya, badai berhenti. Langit cerah, udara segar, dan dari reruntuhan bunga-bunga kecil tumbuh, seolah bumi memberi salam damai kepada manusia yang baru saja belajar rendah hati. Pertemuan terakhir. Beberapa bulan kemudian, Khalifah memanggil Abu Nawas ke kamarnya. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya lemah. "Sahabatku," katanya lirih, "aku tahu waktuku sudah dekat, tapi aku tidak takut lagi karena aku telah mengenal Tuhan dari ketenanganmu." Abu Nawas menggenggam tangannya. "Engkau tidak akan pergi, wahai Amirul Mukminin. Engkau hanya akan berpindah dari istana dunia ke istana keabadian. Dan engkau, Abu Nawas, apa yang akan engkau lakukan setelah aku tiada?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Aku akan kembali ke tempat di mana aku pertama kali menemukan hikmah, di antara rakyat yang sederhana, di pasar, di masjid, di jalan, di hati manusia." Khalifah tersenyum lalu menutup mata dengan damai. Baghdad berduka, tapi Abu Nawas tetap tenang. Pesan dari seorang guru. Beberapa hari setelah pemakaman, rakyat meminta Abu Nawas memberi nasihat terakhir. Ia berdiri di hadapan ribuan orang dan berkata dengan suara lembut, "Wahai manusia, jangan sombong dengan ilmu, karena ilmu tanpa akhlak adalah api tanpa kendali. Jangan bangga dengan ibadah, karena ibadah tanpa cinta hanyalah rutinitas tanpa jiwa. Dan jangan berdebat demi menang, berdebatlah demi menemukan cahaya." Ia berhenti sejenak, lalu menatap langit. "Aku telah belajar bahwa Tuhan tak berada di langit tinggi, bukan pula di bumi rendah, tapi di hati yang bersih, di jiwa yang rela, dan di pikiran yang tenang." Rakyat menangis. Hari itu Baghdad bukan hanya mendengarkan kata-kata Abu Nawas, tapi merasakan kehadirannya bukan sebagai cendekiawan, tapi sebagai cermin hati. Hikmah penutup. Beberapa tahun kemudian, murid-murid Abu Nawas menulis kalimat terakhir yang ia tinggalkan di dinding madrasah. Kebenaran tidak lahir dari kemenangan logika, tapi dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Dan ketika manusia berhenti mencari kemenangan, barulah ia menemukan kebijaksanaan. Bertahun-tahun setelah Abu Nawas tinggal di Gunung Sunyi, datanglah seorang pemuda bernama Rafi bin Khalid, seorang pemikir muda dari Baghdad. Rafi terkenal tajam akalnya, cepat lidahnya, dan sangat percaya diri dengan ilmunya. Ia sering berkata di majelis, "Abu Nawas bijak di zamannya, tapi sekarang zamannya sudah berubah. Kita tidak lagi butuh hikmah yang lembut, tapi logika yang tajam." Orang-orang terdiam, tapi sebagian mulai memperhatikannya. Beberapa bahkan menganggap Rafi penerus Abu Nawas, walau dengan jalan berbeda. Hingga suatu hari, Rafi berkata lantang, "Aku akan pergi ke Gunung Sunyi dan menantang Abu Nawas, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menguji apakah hikmahnya masih relevan di zaman ini." Pertemuan di Gunung Sunyi. Rafi mendaki gunung dengan langkah penuh semangat. Ketika ia tiba, Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai kecil, menulis sesuatu di atas batu dengan ranting basah. "Assalamualaikum, Guru," sapa Rafi dengan hormat, namun nada suaranya tegas. "Waalaikumsalam, wahai anak muda. Matamu tajam tapi hatimu masih gelisah. Siapakah namamu?" "Aku Rafi, murid dari Baghdad. Aku datang untuk menguji apakah logikamu masih bisa menjawab pertanyaan zaman." Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, zaman tak pernah berubah, wahai anak muda. Yang berubah hanyalah kesombongan manusia terhadapnya." Rafi duduk di hadapannya dan berkata, "Guru,
Aku mohon izinkan aku mengajukan 3 pertanyaan. Jika kau mampu menjawab, aku akan tunduk. Tapi jika tidak, maka izinkan aku menjadi penerus logika baru. Abu Nawas mengangguk tenang. Silahkan wahai penantang yang sopan. Pertanyaan pertama, tentang ilmu dan rasa. Raffi berkata, "Guru, aku membaca banyak kitab dan memahami hukum alam. Aku tahu bagaimana langit bekerja, bagaimana tubuh manusia terbentuk. Tapi satu hal aku tak mengerti. Mengapa engkau selalu mengatakan bahwa rasa lebih tinggi dari ilmu? Bukankah ilmu adalah cahaya?" Abu Nawas menatap air sungai dan berkata pelan, "Ilmu memang cahaya, tapi rasa adalah mata yang melihat cahaya itu. Tanpa rasa, cahaya tak berarti." Ia mengambil air segenggam, memperlihatkannya kepada Raffi. Ilmu tahu bahwa air mengalir ke bawah, tapi rasa tahu bagaimana sejuknya air itu di kulit. Ilmu mengenal hukum, tapi rasa mengenal makna. Raffi terdiam sesaat, tapi hatinya belum puas. "Jadi menurutmu ilmu tidak penting?" Abu Nawas tersenyum. "Ilmu penting, tapi bukan untuk dibanggakan, untuk disyukuri." Pertanyaan kedua, tentang Tuhan dan bukti. Raffi menatap Abu Nawas dengan serius. "Guru, aku belajar filsafat dan logika modern. Kami diajarkan bahwa semua kebenaran harus memiliki bukti. Maka katakan padaku, apa bukti bahwa Tuhan benar-benar ada?" Suara angin bergema di lembah seolah alam menunggu jawaban. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu menunjuk ke dada Raffi. "Apakah hatimu bergetar ketika kau bertanya?" Raffi mengernyit. "Maksudmu?" "Itu buktinya," kata Abu Nawas lembut. "Rasa haus membuktikan bahwa air ada, meski belum kau minum. Begitu pula hatimu yang gelisah mencari Tuhan. Itu bukti bahwa Dia memang ada. Tuhan tidak dibuktikan oleh mata, tapi oleh kerinduan." Raffi terdiam, untuk pertama kalinya kehilangan kata. Namun egonya masih berjuang. "Baik guru, masih ada satu pertanyaan terakhir." Pertanyaan ketiga, tentang hikmah dan kematian. Raffi berdiri. "Guru, jika engkau memang bijak, jawab pertanyaanku ini. Apa makna hidup jika pada akhirnya semua akan mati? Bukankah semua logika berhenti di kematian?" Abu Nawas menatapnya lama. Kemudian ia bangkit, berjalan pelan ke arah tebing di mana awan menggulung di bawah kaki mereka. "Wahai Raffi, hidup memang akan berakhir. Tapi logika yang menganggap mati itu akhir, belum pernah benar-benar hidup. Kematian bukan lawan dari kehidupan. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang lebih nyata." Ia menatap awan putih yang bergerak perlahan. Tahukah apa yang lucu, Raffi? Orang takut mati. Padahal setiap malam mereka tidur dan melepaskan kesadaran. Bukankah itu latihan mati yang lembut? Maka jangan tanyakan mengapa manusia mati. Tanyakan mengapa mereka tidak hidup dengan penuh cinta sebelum mati. Raffi terdiam. Bibirnya bergetar dan air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia berlutut di hadapan gurunya. "Guru, aku datang untuk menantang, tapi ternyata aku yang kalah oleh kedalaman hatimu." Abu Nawas tersenyum dan mengangkat wajahnya. "Tidak Raffi, kau tidak kalah. Kau baru saja menang atas keangkuhanmu." Pelajaran terakhir. Hari itu, Raffi memutuskan tinggal bersama Abu Nawas di Gunung Sunyi. Ia belajar bukan lagi dengan bertanya, tapi dengan mengamati bagaimana sang guru berdoa tanpa suara, bagaimana ia menolong orang tanpa pamrih, bagaimana ia mencintai dunia tanpa menginginkannya. Beberapa tahun kemudian Raffi menjadi seorang guru bijak. Ketika orang memanggilnya murid Abu Nawas, ia selalu berkata, "Aku bukan muridnya, aku adalah kesombongan yang disembuhkan olehnya." Pesan akhir dari Abu Nawas. Menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas menulis satu pesan untuk Raffi. "Wahai anak muda, logika tanpa cinta akan menimbulkan debat. Cinta tanpa logika akan menimbulkan kesesatan. Maka,
Satukanlah keduanya dalam keseimbangan, karena di sanalah Tuhan meletakkan kebenaran. Ketika pesan itu dibacakan di Baghdad, seluruh kota menangis. Mereka menyadari Abu Nawas telah pergi meninggalkan dunia, tapi tidak pernah meninggalkan akalnya.